wabarakatuh. Nama saya Dinda dan nama teman saya Erlania. Di sini kami akan menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Zunnurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, terlalu dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Utsman lahir dari keluarga saudagar yang kaya raya. Harta yang berlimpah tak membuatnya kufur. Justru semakin dermawan, Rasulullah menilai sosok Utsman sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Saat Nabi Muhammad mulai menyiarkan nilai-nilai Islam, Utsman termasuk orang pertama yang mempercayainya. Utsman bin Affan tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sejak saat itu, Utsman selalu setia pada Rasulullah. Dia menjadi salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Sang Rasul juga menikahkan Utsman dengan putri keduanya, Ruqayyah binti Muhammad. Di masa kenabian, Umar selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 dirham atau setara dengan sepertiga kebutuhan perang, 950 ekor unta, dan 10 ekor kuda. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Utsman bin Affan berjuluk pemilik dua cahaya. Ini adalah sahabat yang kaya dan dermawan. Dia pernah menginfakkan ratusan ekor unta. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada sumur milik orang Yahudi dan airnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Utsman pun ingin membeli sumur itu agar bisa memberikan airnya untuk keperluan kaum muslimin. Namun, orang Yahudi itu menolak menjualnya. Utsman pun memutar otak. Dikutip dari kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, Utsman menawarkan kepemilikan sumur itu hingga orang Yahudi mau berbagi. Jadi, sehari sumur itu milik Utsman, keesokannya menjadi milik orang Yahudi, dan begitu seterusnya. Saat sumur itu menjadi milik Utsman, kaum muslimin mengambil air itu secara cuma-cuma. Keesokan harinya, tak ada yang mengambil air pada orang Yahudi. Alhasil karena merasa rugi, dia menjual semua sumur kepada Utsman. Setelah itu, Utsman mewakafkan sumur itu untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia di Perang Badar. Utsman pun sangat-sangat sedih dengan kepergian istrinya yang dicintainya. Pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan anak perempuannya yang lain, yakni Ummu Kalsum binti Muhammad. Ummu Kalsum adalah putri ketiga Nabi Muhammad atau adik Ruqayyah. Setelah menikah dengan Ummu Kalsum, Umar mendapat julukan Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikah dengan kedua putri Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal, Utsman meneruskan perjuangan menyebarkan Islam bersama sahabat Nabi yang lain. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman menjadi khalifah pertama yang memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Utsman pula yang memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, pemilik dua cahaya ini meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah. Kepemimpinan Utsman sebagai Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib.